Perkenalkan, nama saya Mega Nuridaya. Saya mahasiswi semester 6 Pendidikan Matematika 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan video tentang belajar mengajar saya yang bermaterikan tentang bentuk aljabar. Video ini akan ditampilkan demi memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching ataupun PPL 2, di mana dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Siti Masyaroh MPD. Bagaimana video kelanjutannya? Saksikan terus video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, jadi pembelajaran kita hari ini bertemakan tentang bentuk aljabar. Ada yang tahu apa itu bentuk aljabar? Nah, kalau belum ada yang tahu, maka akan kita pelajari atau kita bahas ya bentuk aljabar di pelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Bentuk aljabar ini, sebelum kita lanjut ke materi bentuk aljabar, Ibu harus mengingatkan kalian terlebih dahulu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Ada yang masih ingat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat? Nah, kalau tidak, Ibu akan mengingatkan contoh dari operasi pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat itu seperti min 2 ditambah 3 atau 4 dikurang min 2. Nah, ada yang masih ingat dengan operasi seperti ini? Sangat mudah lah, karena kita sering menjumpai bentuk soal yang seperti ini, baik di SD maupun SMP. Nah, ayo kita jawab. Min 2 ditambah 3 hasilnya 1, ya betul. Kemudian 4 dikurang min 2 hasilnya 6, ya. Ibu harap semua sudah ingat ya. Nah, apa sih Bu pentingnya, apa hubungannya bentuk aljabar dengan operasi penjumlahan pengurangan bilangan bulat? Nah, hubungannya itu adalah bentuk aljabar ini sangat terkait dengan operasi yang seperti ini. Jadi kita harus tahu itu dasarnya terlebih dahulu agar kita bisa paham mengenai kelanjutan dari bentuk aljabar. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan aljabar. Aljabar, yang dimaksud dengan aljabar adalah ilmu matematika yang memakai simbol dan operasi pada matematika. Nah, di matematika itu kan ada banyak ilmu ya, salah satunya adalah ilmu aljabar, di mana aljabar tadi adalah ilmu matematika yang memakai simbol dan operasi matematika. Nah, ada dua kata kunci yang harus kita ketahui di aljabar ini, yaitu simbol dan operasi matematika. Apa sih Bu yang dimaksud dengan simbol itu? Simbol nanti kita jumpai di aljabar, ada banyak simbol-simbol yang melambangkan atau mengasumsikan sebuah nilai yang kita nggak tahu itu aslinya. Dia nanti berupa X, Y, ataupun simbol-simbol yang lain. Bisa berupa huruf, bintang, bulan, atau yang lainnya. Kemudian operasi matematika. Operasi matematika ini apa sih Bu? Nah, sederhananya operasi matematika ini sering kita jumpai, yaitu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang 4 inilah yang disebut dengan operasi matematika. Jadi di aljabar ini ada beberapa istilah yang harus kita pahami untuk kita lebih lanjut membahas tentang bentuk aljabar. Ada yang namanya variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama variabel. Variabel itu apa?
apa sih Bu? Variabel itu adalah simbol pada aljabar yang melambangkan sebuah nilai yang kita tidak tahu artinya. Variabel adalah variabel adalah simbol atau huruf ataupun yang lainnya pada aljabar yang melambangkan sebuah nilai yang nggak kita tahu aslinya itu berapa, maka disimbolkan dengan huruf atau lainnya. Itu yang disebut dengan variabel. Kemudian ada yang namanya koefisien. Koefisien adalah angka atau bilangan yang termuat di dalam variabel. Jadi kita tuliskan di sini, koefisien adalah angka atau bilangan yang termuat pada variabel. Kemudian ada yang namanya konstanta. Konstanta adalah bilangan yang sendiri yang tidak memuat variabel. Konstanta adalah angka Kemudian ada yang namanya suku. Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan dan pengurangan. Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan dan pengurangan. Seperti apa sih Bu bentuknya salah satu? Ibu akan kasih sebuah contoh satu soal bentuk aljabar, lalu akan kita bedah yang mana yang namanya variabel, yang mana yang namanya koefisien, konstanta, ataupun suku. Seperti ada contoh sebuah soal yang menyatakan 2x ditambah 2y ditambah 3 ditambah 4. Nah, seperti inilah nanti kita jumpai soal yang ada pada bentuk aljabar. Nah, yang pertama variabel. Variabel tadi apa Bu? Variabel adalah simbol atau huruf atau lainnya pada aljabar yang melambangkan sebuah nilai. Maka di sini kita lihat yang namanya huruf yang mana, yaitu x dan y. Nah, x dan y ini merupakan simbol yang melambangkan sebuah nilai yang kita tidak tahu artinya. Jadi x ada nilainya, y ada nilainya. Jadi ada dua nilai yang berbeda. Maka dia dilambangkan dengan huruf atau dua huruf yang berbeda, yaitu x dan y. Maka x dan y inilah yang dikatakan dengan variabel. Kemudian ada yang namanya koefisien. Koefisien ini adalah angka ataupun bilangan yang termuat pada variabel. Nah, tadi kita ketahui bahwa variabel adalah x dan y. Maka angka atau bilangan yang termuat di sini ada angka berapa? Ada angka 2. Di sini juga ada angka 2. Maka inilah yang disebut dengan koefisien. Ini juga disebut dengan koefisien. Kemudian ada yang namanya konstanta. Sangat gampang untuk menjumpai konstanta ini karena konstanta adalah angka atau bilangan yang sendiri yang tidak memuat variabel, yaitu angka 3 dan 4. Maka inilah yang disebut dengan konstanta. Lalu
ada yang namanya suku. Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan dan pengurangan. Maka tinggal kita lihat mana yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan ataupun tanda pengurangan, yaitu ada suku 1 yaitu 2x, kemudian suku 2 yaitu 2y, dan 3 dan 4. Inilah yang dinamakan dengan suku. Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan kita harus tahu dulu di dalam aljabar ada yang namanya suku sejenis dan tidak sejenis. Ada yang namanya suku sejenis. Kita langsung masuk ke soal ya. Misalkan 2x ditambah 5y ditambah 7x dikurang 4. Maka hasilnya berapa? Nah, di sini ada yang namanya suku sejenis dan tidak sejenis. Suku sejenis adalah x dengan x, y dengan y. Nanti kalau misalkan ada konstanta dengan konstanta, itulah yang dinamakan dengan suku sejenis. Kalau tidak sejenis, dia tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan ya. Jadi sini perlu diketahui bahwa penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan pada suku yang sejenis. Jadi di sini kita dapatkan dulu suku yang sejenis, yaitu x dengan x terlebih dahulu, yaitu bisa kita tulis di sini 2x ditambah 7x. Nah, inilah suku yang sejenis ya kan. Kenapa di sini tambah, Bu? Karena di depan suku 7x tandanya adalah positif. Kemudian sudah habis yang x, maka kita lanjut masukkan yang y, yaitu 5y. Tanda di depannya adalah positif, maka positif 5y. Habis y, Bu, maka masukkan yang konstanta. Di depan angka 4 ada tanda minus, maka di sini kita tuliskan minus 4. Nah, kalau sudah sejajar seperti ini, Bu, atau sudah berdempetan seperti ini ya sejenis, tinggal kita jumlahkan ataupun kita kurangkan seperti operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulan. Tinggal kita jumlahkan aja, 2x ditambah 7x, maka hasilnya 2 tambah 7 9x. Nah, di sini ada 5y kan nggak ada yang sejenis, maka tetap di sini 5y. Kemudian minus 4 juga sendiri, maka di sini minus 4. Kemudian ada satu lagi soal ya. Misalkan min 2x ditambah 3y ditambah 7y ditambah 2. Nah, maka hasilnya ini berapa, Bu? Seperti yang lain, kita sejajarkan terlebih dahulu yang sejenis. Karena ini sudah sejajar yang sejenis, maka tinggal kita operasikan saja. Min 2x tidak ada temannya yang sejenis, maka min 2x tetap min 2x. Kemudian 3 ditambah 7y, 3y ditambah 7y, hasilnya 10y. Baru tambah 2. Inilah hasil dari operasi penjumlahan pada bentuk aljabar. Lalu, Bu, untuk apa sih gunanya kita mempelajari bentuk aljabar ini? Nah, banyak gunanya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam penggunaan bentuk aljabar ini. Misalkan nih, Ibu berikan sebuah bangunan. Misalkan Ibu kasih sebuah puzzle, bentuknya seperti ini ya. Anggaplah puzzle ini ada di dunia nyata atau di depan kita ya. Nah, puzzle-nya seperti ini. Kita kan nggak tahu ukuran sebenarnya puzzle ini itu seberapa. Bisa jadi 5 cm, bisa jadi 20 cm, atau bahkan 5 cm, 5 meter, ataupun 50 meter. Jadi karena kita nggak tahu, maka kita bisa asumsikan jarak dari garis ini, titik ini ke titik ini, bisa kita asumsikan nilainya dengan simbol, yaitu simbol A misalkan. Biar gampang kita simbolkan aja dengan A. Lalu setelah kita lihat, ternyata ukuran dari titik ini ke sini itu sama dengan garis yang ini. Maka bisa kita simbolkan dengan simbol yang sama, yaitu A. Ternyata dari sini ke sini juga sama, yaitu A. Dari sini ke sini juga sama, yaitu A. Lalu kita diminta untuk menghitung keliling ataupun keliling dari bangunan tersebut. Maka bisa kita lihat dengan pengasumsian simbol-simbol ini. Dari garis ini ke sini kita kan nggak tahu tuh garisnya berapa, tapi bisa kita lihat bahwa ada garis yang sama di sini, yaitu dengan garis A yang di sebelah sini. Maka kita bisa asumsikan garis di sini A.
Kemudian di sini kan kita nggak tahu berapa, tapi di sebelah sini ada A, maka ukurannya A juga. Dan di sini garisnya ini kan kita nggak tahu juga, tapi di atas bisa kita lihat ada A. Di sini juga ada A di sini, maka bisa kita hitung kelilingnya. Karena dia sejenis sama-sama A, maka kita tinggal jumlahkan. Mencari keliling kan tinggal menghitung ya garis pinggir yang ada pada bangunan. Maka kita tinggal jumlahkan. Ada berapa A di sini? Nih, keliling. Berarti ada A ditambah A ditambah A ditambah A lagi ditambah A lagi tambah A lagi tambah A ditambah A. Maka tinggal kita hitung ada berapa A di sini. Nah, sebenarnya kan di sini ada angka 1. Hanya saja di aljabar angka 1 itu tidak perlu ditulis. Angka 1, misalkan di sini 1A ya nilainya, tapi satunya nggak perlu ditulis. Tapi kita harus paham bahwa A itu nilainya ada 1 di depan. Maka kita jumlahkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka keliling dari puzzle atau bangunan ini adalah 8A. Nah, semisal kita sudah mengukur nih di kehidupan nyata, tadi sudah membagikan ya lembar kerja kepada kalian. Nah, di situ ada aktivitas 1, ada beberapa gambar di situ. Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok mendiskusikan masing-masing gambar tersebut, dan setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasilnya ke depan. Itu akan dipresentasikan pada pertemuan kita selanjutnya ya. Sampai sini, sampai pembelajaran di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu semua dapat memahaminya ya. Jika tidak ada yang lagi yang ingin ditanyakan, maka kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.